Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Dinda. Hari ini kita akan belajar tentang ibadah umroh untuk pelajaran fikih kelas 5. Sebelumnya kita sudah belajar tentang ibadah haji. Hari ini kita akan belajar tentang ibadah umroh. Materi yang akan kita bahas hari ini yang pertama adalah pengertian umroh. Kedua, ada hukum umroh. Ketiga, pada syarat umroh, ada rukun umroh, dan yang terakhir ada wajib umroh. Nah, kita mulai masuki materi yang pertama. Mari kita simak materi berikut ini. Secara bahasa, kata umroh diambil dari kata umrota, artinya berkunjung. Sedangkan pengertian secara istilah, umroh adalah mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk melaksanakan serangkaian kegiatan ibadah, yaitu tawaf, sa'i, dan tahlul dengan syarat dan ketentuan sesuai syarat. Itu adalah pengertian umroh secara bahasa dan istilah. Selanjutnya, dasar pelaksanaan ibadah umrah. Yang pertama, tertuang pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 196 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atimul hajja wal umrata lillah. Artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Kemudian ada juga dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 158 yang artinya sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Itu tadi adalah dasar dari pelaksanaan ibadah umrah. Lalu hukumnya adalah fardu ain. Jadi ada dua hukum yang dijatuhi pada ibadah umrah. Yang pertama fardu ain dan yang kedua adalah sunnah. Lalu siapa yang dijatuhi hukum fardu ain dan siapa yang dijatuhi oleh hukum sunnah? Fardu ain adalah wajib atas tiap-tiap orang. Jadi setiap orang memiliki kewajiban yang sama. Namanya fardu ain. Nah, fardu ain ini dihukumi pada setiap laki-laki ataupun perempuan yang mampu. Jadi mampu secara fisik, mampu secara harta untuk bisa beribadah haji, beribadah umroh, maka hukumnya adalah wajib atau fardu ain. Sedangkan sunnah ini dihukumi kepada mereka yang sudah melaksanakan umroh. Jadi untuk umroh kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya hukumnya adalah sunnah, sudah tidak lagi wajib atau fardu ain. Jadi wajibnya hanya satu kali saja. Selanjutnya kita lihat syarat-syarat dari umroh. Yang pertama yaitu beragama Islam. Jadi bagi orang yang akan melaksanakan ibadah umroh harus beragama Islam. Jadi bagi yang tidak Islam atau non-Muslim, apapun agamanya selain Islam, baik Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, itu tidak sah untuk mengerjakan umroh. Yang kedua syaratnya yaitu berakal sehat. Jadi orang yang gila itu tidak sah melakukan ibadah umroh. Yang ketiga, balik. Jadi telah sampai umur dan dapat membedakan baik dan buruk. Ditandai dengan tanda-tanda pubertas baik pada laki-laki ataupun pada perempuan. Lalu syarat yang keempat adalah merdeka. Artinya dia bukan hamba sahaya atau budak. Dan yang kelima adalah mampu. Jadi seperti tadi disampaikan,
mampu baik secara fisik maupun secara keuangan untuk bisa melakukan ibadah umrah. Karena letak Indonesia dengan Mekah itu kan sangat jauh. Dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk bisa melakukan atau melaksanakan ibadah ke Mekah, baik haji ataupun umrah. Apalagi untuk haji sekarang karena Indonesia itu kuotanya terbatas, maka dibatasi. Sedangkan jumlah orang Islam di Indonesia itu kan sangat banyak ya. Jadi kuota setiap tahun tidak bisa menampung seluruh orang yang ingin melakukan ibadah haji ke Mekah. Maka hari ini kabarnya untuk melakukan ibadah haji maka perlu waktu menunggu dari mulai mendaftar sekitar 10 sampai 15 tahun. Sedangkan untuk ibadah umroh itu lebih singkat waktunya, bisa berangkat kapanpun karena waktunya juga lebih fleksibel untuk ibadah umroh. Nah, rukun umroh itu adalah serangkaian perbuatan yang harus dilakukan dalam ibadah umroh yang tidak dapat diganti dengan dam ataupun denda. Ada 5 rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu ihram, niat memulai mengerjakan ibadah umroh. Yang kedua ada tawaf atau mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ada sa'i, ada ta'alul, dan ada tertib. Nah, tadi ihram adalah niat mengerjakan ibadah umroh. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Sa'i itu berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Tahlul, mencukur atau memunting rambut, paling sedikit adalah 3 helai rambut, jadi tidak harus digundul semuanya. Boleh hanya simbolis saja, minimal 3 helai rambut. Lalu yang terakhir adalah tertib, yaitu melakukan rukun umroh secara berurutan. Tidak boleh setelah ihram, setelah niat mengerjakan ibadah umroh, kayaknya aku mau tahlul dulu deh, baru tawaf sama sa'i. Itu tidak boleh, harus sesuai dengan urutannya. Nah, wajib umroh ini ada 2. Yang pertama mulai dari mikot. Jadi mikot zamani umroh itu sepanjang tahun, artinya tidak ada waktu tertentu untuk mulai melaksanakan umroh. Jadi boleh dilakukan kapan saja. Adapun mikot makani umroh pada dasarnya sama dengan mikot makani haji. Tetapi khusus bagi orang yang berada di Mekah, mikot makani mereka adalah daerah di luar Mekah. Selanjutnya wajib umroh yang kedua adalah meninggalkan segala larangan dalam umroh. Larangan umroh itu sama dengan larangan pada ibadah haji. Nah, itu tadi adalah materi untuk pelajaran SKI hari ini. Selanjutnya tentang tata cara dan urutan pelaksanaan ibadah umroh. Apa saja perbedaan dari haji dan umroh? Lalu bagaimana hikmah dari ibadah haji dan umroh akan kita bahas insyaallah di pertemuan berikutnya. Nah, sekian untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.